Sebelum duduk saudara, kita baca dulu Mega Project hari Sabtu saudara. Mega Project dulu. Mega Project hari Sabtu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Taat. Kasih. Berkorban. Bijaksana. Sekali lagi. Taat. Kasih. Berkorban. Bijaksana. Silakan duduk. Katakan kiri kananmu, kamu adalah orang yang bijaksana. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan tema yang dari tadi pagi. Mohon PPT-nya ditampilkan, tetap ditampilkan saja di layar, tidak apa-apa. Tadi pagi kita membahas satu tema dan saya akan melanjutkannya pada sore hari ini. Tadi pagi saya share bahwa di dalam Alkitab saudara ada 3 jenis badai. Kalau kita lihat dari waktunya, yang pertama badai yang terjadi kepada Yunus. Namun badai yang terjadi kepada Yunus karena kesalahan Yunus. Saudara harus pahami dulu ini. Oke. Namun dalam hari yang sama, dalam malam yang sama, mereka semua ketakutan, berunding, berdoa dan mencabut undi. Yunus dibuang, badai selesai. Ikan besar datang, lama waktunya di perut ikan 3 hari 3 malam. Dia pergi ke Niniwe. Terus habis itu badai yang kedua terjadi pada zaman Yesus. Waktu terjadi pada zaman Yesus, badai tersebut ketika Yesus bilang sama para murid, marilah kita bertolak ke seberang. Waktu mereka bertolak ke seberang, danaunya masih teduh. Tiba-tiba badai itu datang. Semua ketakutan dan semua bilang, Yesus, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Yesus bangun, di manakah imanmu? Dia hardik taufan itu dan taufan itu selesai. Oke? Namun yang ketiga itu berbeda dalam Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 27 kalau saudara lihat, 26 itu berbicara tentang dia punya pembelaan iman, bahwa dia sudah mengaku salah, dia sudah membunuh Stefanus. Namun pada saat itu dia bertobat, dari Saulus dia menjadi Paulus. Sampai dia itu punya satu kehendak Tuhan yang dia percayakan dalam hatinya, bahwa saya harus menyuarakan kebenaran ini sampai ke Roma. Oke, are you with me? Oke. Terus dia berhasil. Festus, Agrippa, orang-orang besar. Sudah kamu itu menang. Namun dia gak mau. Saya tetap harus bertemu Kaisar. Dia naik ke satu kapal. Sudah naik ke kapal, dia ngomong ke perwiranya, atasannya, dia kan dekat. Dia orang KTP Romawi, kebangsaan Yahudi. Dia ngomong, kita jangan pergi ke sana. Ini akan menjadi petaka. Namun tidak didengar. Oke. Yunus kena badai karena salahnya Yunus dong. Cengli ya. Fair enough, come on. Yesus ketika Yunus lari dari kehendak Tuhan, Yunus kena badai. Namun Yesus melatih para murid masih kena badai juga. Karena bersama Tuhan masa gak ada badai. Oke, fair enough. Yang ketiga, Paulus tidak harusnya di dalam kapal. Namun Paulus naik ke kapal. Dia sudah benar. Namun dia tujuannya lari, dia mau menuju pada kehendak Tuhan. Namun dia sudah bilang, saya harusnya tidak di sini. Dia sudah ingatkan, namun dia harus menanggung badai. Kadang kita dalam hidup harus menghadapi badai yang bukan karena kesalahan kita. Kalau saudara lihat, oke, sebelum saya masuk, nanti aplikasinya ini cepat kok, mudah. Namun saya mau saudara dapat pola pikirnya dulu. Kejadian ya dalam kitab Yunus itu saudara. Yunus 1 ayat 17 itu cuma 17 pasal. Sedikit. Oke? Itu karena kesalahannya Yunus lari dari badai. Oke, are you with me? Yang kedua, ketika Yesus menghardik badai, itu ayatnya kurang lebih ada 4 ayat. Ada di Matius, ada di Markus, ada 4 ayat, ada 6 ayat, ada 3 ayat. Kalau Yunus ada 17 ayat aja. Namun dalam perjalanan Rasul Paulus ada 30 ayat. Panjang semua. Makanya saya gak bisa khotbahkan tadi pagi. Pasti semua tidur. Namun bukankah ini realita dalam hidup? Seringkali kalau kita percaya Tuhan pasti melakukan mujizat. Pasti. Namun tidak selalu dia langsung jadikan mujizat itu terjadi. Ada proses yang harus dilewati. Betul?
kedua, ketika kita lari dari kehendak Tuhan, Tuhan buat kita bertobat, benar. Tapi 1-2 kali ketika kita sudah taat, kita pasti taat terus. Namun hidup ini berjalan panjang. Kita punya konflik kiri dan kanan. Bukan saya yang salah, kenapa saya tanggung jawab? Bukan saya yang buat, kenapa saya yang disalahkan? Saya cuma tolong. Namun itu bagian dari hidup. Karena manusia menajamkan manusia. Coba kita lihat dulu ayat selanjutnya. Kita baca dulu sama-sama. Makanya tadi pagi saya bahas ada 5 poin. Tabah bukan pahit. Ya, kalau saudara menghadapi situasi tersebut, tabah. Katakan kiri kananmu, tabah. Soalnya mukanya gak tabah ini saudara. Terus kapal bisa tenggelam. Namun iman jangan tenggelam lah. Makanya Yesus berdoa kepada Petrus, iman jangan gugur. Karena semua bisa hilang. Kalau iman masih ada, iman itu bisa menciptakan. Iman itu bisa memberikan pengharapan dan bukti yang tidak kita lihat. Yang ketiga, jangan remehkan pembelaan Tuhan. Yang keempat, keterlibatan Tuhan tidak selalu berakhir dengan mujizat. Di dalam kapal ini dalam 30 ayat tidak ada mujizat pun yang terjadi. Badai tetap terjadi sampai mereka sampai ke pulau. Yang kelima, perkiraan dan dugaan manusia harus kita uji. Oke, kita masuk ke poin pada sore hari ini. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Garis bawahi, nubuatan dikuatkan dengan perjuangan yang baik dengan iman. Berarti ada perjuangan, oke? Dan hati nurani yang murni. Ayat 19 kita fokus, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah. Loh, saya mau kasih saudara satu pandangan. Penjahat yang bertobat, yang sering membunuh orang, ketika dia terima Yesus, dia pasti tidak akan membunuh lagi. Betul kan? Karena waktu dia terima Yesus, ada hati nurani yang murni, sehingga imannya tidak kandas. Bisnis kita bisa kandas. Pelayanan kita mungkin ada pasang surut. Ya, hubungan kita kadang-kadang mungkin agak kering. Namun iman itu tidak boleh kandas. Bagaimana iman tidak kandas? Hati nurani harus murni. Katakan kiri kananmu, hati nuranimu harus murni. Loh, kenapa Bapak Ibu hati nurani harus murni? Seorang pembunuh, dia bertobat, dia tidak akan bunuh lagi. Namun sesama pelayan Tuhan, dalam satu komunitas, bisa setahun tidak berbicara, bisa setahun tidak bisa mengampuni. Pada setiap minggu dengar firman Allah. Artinya bukan kenapa imannya kandas, karena hati nuraninya tidak murni. Amin. Hati nurani itu harus murni. Rasul Paulus ketika dia bertobat, dia menghadapi badai yang bukan kesalahannya dia, bukan tanggung jawabnya dia. Namun dikatakan dalam Alkitab, sesungguhnya apa yang diberitakan malaikat itu, seluruh orang dalam kapal ini akan selamat karena engkau Paulus. Hari ini jika engkau menghadapi suatu badai yang bukan karena kesalahanmu, bukan karena perbuatanmu, karena engkau, orang-orang itu akan selamat. Amin. Oke, kita masuk pada poin sore hari ini. Taking responsibility in the storm part 2. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Ayat 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Artinya apa? Kamu itu adalah perwira dan anak buahnya kamu. Kamu harus jaga anak buahnya kamu. Kalau saudara lihat dalam ayat sebelumnya, orang-orang ini adalah orang-orang yang sotoy, sok tahu.
Makanya di poin yang terakhir tadi saya ngomong, dugaan manusia itu harus diuji. Nubuatan kita bisa terima. Benar ya? Bahasa roh namun akan berhenti. Namun kasih itu di atas segala sesuatu. Makanya firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Loh, ini luar biasa. Berarti lewat kasih, lewat media kasih ini, ternyata kita bisa tahu bahwa Allah itu sedang bekerja. Makanya kasih di atas segala sesuatu. Amin. Karena orang-orang ini tadinya mau sok tahu. Bentar lagi 20 meter. Wah, bentar lagi 3 meter. Wah, daratan. Ternyata bukan daratan. Batu karang. Makanya hari ini jangan gampang percaya manusia. Katakan kiri kananmu, jangan gampang percaya manusia. Karena itu bisa menyesatkan. Makanya firman Tuhan katakan semua dugaan manusia harus diuji. Namun kita harus andalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, kita lanjut. Makanya poin yang pertama, harusnya mereka lari. Namun dia katakan, jangan melarikan diri. Kalau kita harus bertanggung jawab bukan karena kesalahan kita. Jangan lari. Kalau kamu lari daripada masalah, berarti kamu lari kepada setan. Kalau kamu menghadapi masalah, berarti kamu lari bersama Tuhan. Amin. 3 minggu lalu lah, ya, saya ketemu Pak Fengki di Manado, jemput dari bandara. Kita bertemu satu jemaat, teman pelayanan kita juga. Dia mungkin sudah usia ya 44 lah. Ya. Terus dia ini suka lari, maraton. Betul kan? Dia waktu suka maraton, dia tahun depan mau ikut lomba. Di Sydney itu 40 km. Saya bilang ini hebat sekali usianya. Kita tahun lalu 3 km 3 jam. Ini 40 km 4 jam. Saudara, makanya anak-anak muda ini harus tahu malu ini. 3 km tahun lalu 3 jam. Ada yang pakai Gojek, ada yang pakai mobil. Astaga. Gitu. Tapi saya walaupun pelan selesai kok saudara. Tapi nggak langsung setengah jam. Teman-teman yang lain lebih kuat. 40 km 4 jam. Saya mau kasih tahu satu pandangan. Ada masalah kita harus bertanggung jawab bukan kesalahannya kita. Jangan lari. Karena perjalanan kekristenan kita itu bukan sprint dengan Tuhan. Tahu sprint kan? Sprint itu paling lama 400 meter. Paling cepat itu Usain Bolt 36 second. Namun kalau maraton itu 40 km itu gak menguji kecepatan. Namun menguji endurance and stamina. Ada saatnya dia lari, ada saatnya dia berhenti pelan, ngatur ritme jantungnya. Namun terus. Karena perjalanan bersama Tuhan bukan jangka pendek, amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya, putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup ya kekal. Kekal artinya apa? Kamu hari ini diberikan Yesus. Sampai Yesus akan datang. Sampai kamu berjumpa muka dengan muka. Berarti perjalanan ini maraton. Amin. Bukan hari ini saya berapi-api. Besok saya loyo. Kalau kamu belum bisa tingkatkan kekuatan. Jaga kestabilan. Endurance, stamina. Amin. Lari bersama Tuhan bukan sprint. Maraton. Next. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Lalu prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ini orang-orang yang tadi udah dugaannya salah. Membiarkan mau lari, membiarkan hanyut. Ayat 33 kita baca. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ini luar biasa. Orang yang mau bikin cilaka, orang yang mau bikin susah. Sudah susah, sudah tanggung jawab bukan salahnya dia.
Ketemu orang lain yang tambah bikin susah lagi. Bayangkan, ini luar biasa. Makanya kalau saudara belajar ayat ini, saudara digesek kiri, digesek kanan, saudara gesek balik. Karena tajam. Amin. Terus dikatakan apa? Dia ajak makan, sudah 14 hari lamanya, bayangkan. 14 hari lamanya terombang ambing, badai datang dan pergi, besar kecil, terus badai gak berhenti dan gak sampai ke depan pulau. Waduh. Terus next point, tetap peduli. Amin. Yesus mati bagi dosa kita, bukan dosanya Yesus, namun dia tetap peduli kepada kita. Kamu jatuh, anak yang hilang, bapaknya yang terlebih dulu menyambut dia, datang, memeluk dia, tetap peduli. Karena itu melakukan firman Allah, balaslah kebaikan kepada orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Tadi pagi saya ngomong, minum obat mungkin cuma 4 kali dalam sehari. Tetes mata mungkin cuma 3 kali. Obat kolesterol cuma 1 kali, ada yang 2 kali. Obat asam urat ada yang cuma 1 kali. Obat darah tinggi ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Namun mengampuni Tuhan ngomong 7 kali sehari. Aduh. Namun 7 kali sehari para murid ngomong, tambahkan iman kami. Berarti iman kami tidak boleh kandas. Iman kami tidak boleh gugur. Karena kami punya hati nurani yang murni. Walaupun orang ini membuat masalah, saya tetap care, tetap peduli, bukan kepo. Kenapa kamu buat kayak gini? Ini salahnya kamu, itu kepo. Paulus dalam ayat ini cuma bicara 1 kali aja. Aku sudah menasihatkan engkau. Kalau sekiranya kamu mendengar aku, kita tidak akan badai, masalah ini tidak akan menimpa kita. Saudara bisa cek dalam Kisah Para Rasul 27, cuma 1 ayat dia bicara seperti itu. Namun kita hari ini, setiap hari kita ngomong itu. Kamu sih gak dengar saya. Kan saya udah bilang, gak percaya. Next. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu, bayangkan. Makanya firman Tuhan luar biasa ya. Aku akan menghidangkan makanan di terhadap musuhmu. I will bring the food in the presence of the enemy. Cuma orang Kristen harus bisa seperti ini. Amin. Orang lain mana bisa kita makan depan musuh kita. Namun Rasul Paulus bisa. Dia kasih makanan. Supaya kamu selamat. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Paulus mengquote ayat ini daripada ayat perjanjian lama. Sehelai rambut kita pun jatuh, Tuhan tahu. Kepedulian kita menjadi wakil perlindungan Tuhan. Orang gak tahu terima kasih, urusan dia. Ingat firman Tuhan katakan apa? Jika kamu masuk satu rumah dan dia tidak menerima berkatmu, maka berkat itu akan kembali kepada kamu. Gak usah peduli. Kamu sudah nabur, kamu sudah ngalah, tabur aja terus. Kalau kamu gak dapat dari dia, dia tidak menghargai. Suatu hari Tuhan akan menghargai lebih besar. Karena jeripayamu bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Next. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur di garis bawahi kepada Allah di hadapan semua mereka yang di situ agamanya berbeda-beda. Ada yang percaya Romawi dengan dewa-dewanya sendiri dan semuanya. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan karena Rasul Paulus belajar daripada budaya orang Yahudi. Dan dia melihat Yesus juga, dia dengar ceritanya bahwa Yesus memecahkan roti ketika dalam kesulitan. Sebelum dia mati di kayu salib, ada perjamuan terakhir. Namun di sini dia mungkin mereka dalam kesulitan, mungkin tidak mati. Namun dalam kesulitan, dia mengucap syukur. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Perhatikan baik-baik di sini. Sebelumnya dia kasih suruh makan, dia peduli. Sebelumnya
Kepedulian mereka membuat dia sadar bahwa ini adalah firman Allah. Ini adalah perlindungan Tuhan. Terus ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka. Memecah-mecahkan lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu. Dan mereka pun makan juga. Bukan bicara kenyangnya, kuat hatinya. Amin. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Karena satu Paulus, satu kapal diselamatkan. Karena satu engkau, satu rumah cuma 2-3 orang. Walaupun sulit, saya beriman dan percaya. Mungkin bukan salahnya kamu. Namun engkau akan dipakai Tuhan menyelamatkan orang-orang itu. Kok bisa kuat hati? Karena ada roti yang dipecah-pecahkan. Gambarannya apa? Ketika kita menghadapi tanggung jawab yang bukan karena kesalahan kita. Jangan pernah mengalami kelaparan spiritual atau spiritual starvation atau kelaparan rohani. Makanya bagaimana bisa supaya kita tidak mempunyai kelaparan rohani? Saya harus punya keinginan, haus dan lapar akan firman Allah. Ketika engkau haus dan lapar akan firman Allah, engkau bisa menerima firman yang masuk dalam hatimu. Dan hatimu akan kuat. Dan dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Makanya ketika para gembala berkata, ketika malaikat sudah datang, dia katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem. Bake atau bait. Lehem roti. Rumah roti. Kesana bukan masuk mereka pergi pada tujuan Bethlehem. Namun mereka kesana supaya mereka bisa bertemu dengan Yesus. Waktu mereka bisa bertemu dengan Yesus, Yesus adalah roti hidup. Bagaimana punya hati nurani yang murni supaya iman tidak kandas. Cari Tuhan terus. Amin. Sudah khotbah ratusan kali, tetap cari Tuhan. Sudah dengar khotbah jutaan kali, tetap cari Tuhan. Sudah pimpin pujian, main musik, sudah multimedia, apapun, tetap cari Tuhan. Supaya hati nurani murni ini kuat, iman tidak kandas. Yang terakhir, puji Tuhan. Cepat juga ya saudara ya. Kita baca dulu sama-sama. Setelah makan kenyang, wah kau kenyang keras semua. Mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapatnya mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Itu ada next khotbahnya, The New Door of Malta. Karena Kisah Para Rasul 28 bicara pulau baru, Pulau Malta. Siap kehilangan dan ikhlaskan. Kalau sudah hilang, legowo. Jangan gak ikhlas, tambah berat hatinya. Gandum sudah makan, sudah cukup, mungkin hilang harus dibuang. Tapi pulau sudah dekat, ikhlaskan. Amin. Kisah Para Rasul 27 ayat 42. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan. Supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri. 270 tahanan mau dibunuh. Terus perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Waktu perwira itu sudah gak dengar Paulus di awal. Bahwa Paulus ini yang sudah bilang harusnya gak kena badai. Dia ingin selamatkan. Namun kalau dia harus selamatkan Paulus, dia harus selamatkan semua tahanan tersebut. Karena itu yang menggagalkan maksud mereka para prajurit dan memerintahkan. Supaya orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Perhatikan,
bukan sekoci, bukan kapal, papan atau pecahan-pecahan kapal. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bertahan dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang hilang. Kalau sudah hilang, aduh harusnya ada ini, harusnya ada modal, harusnya ada aset. Sudah hilang, mau diapain? Harusnya dia masih hidup, sudah dipanggil Tuhan, mau diapain? Bertahan dengan apa yang ada, bukan apa dengan yang hilang. Part 2, jangan melarikan diri. Tetap peduli. Kepedulian kita menjadi wakil perlindungan Tuhan. Tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Siap kehilangan dan ikhlaskan. Bertahan dengan apa yang ada dan bukan dengan apa yang hilang. If God doesn't part the sea like he did for Israel, kalau dia tidak membelah laut seperti Musa dan bangsa Israel, calm the storm like he did for Jesus, teduhkan badai, hardik badai, or send a fish like he did for Jonah, atau mengirim ikan besar untuk menangkap Yunus, he'll give you the strength to swim just as he did for Paul. Dia akan tetap memberikan engkau kekuatan untuk tetap berenang dengan puing-puing, bukan sekoci, bukan kepak, bukan kapal, namun bisa sampai ke daratan. Itu aja khotbah saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan satu lagu. Saya undang PAW, WL dan Singa untuk maju ke depan. Tabah ya, bukan pahit. Kapal bisa tenggelam, iman jangan tenggelam. Jangan remehkan pembelaan Tuhan. Keterlibatan Tuhan tidak selalu berakhir dengan mujizat. Perkiraan dan dugaan manusia harus diuji. Jangan melarikan diri, tetap peduli. Bentuk kepedulian kita adalah wakil perlindungan Tuhan. Tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Siap kehilangan dan ikhlaskan. Mungkin kau tidak melihat mujizat, namun jika nafas masih berhembus, itu adalah nafas Tuhan. Jika darah masih mengalir, itu ada kesempatan hidup dari Tuhan. Jantung masih berdetak, itu ada detakan waktu daripada Tuhan. Bertahan dengan apa yang ada, bukan apa yang dengan hilang. Karena Tuhan hadir di dalam setiap kita.